Belakang masalah di lingkungan sekitar kita. Masih banyak masyarakat yang menggunakan air sumur atau air sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan memasak. Namun, kondisi air tersebut seringkali kurang bersih. Saat musim hujan, air menjadi keruh karena bercampur tanah dan lumpur. Selain itu, limbah rumah tangga dan sampah yang masuk ke saluran air juga dapat menyebabkan air berbau dan berubah warna. Air yang tidak bersih dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan beresiko menimbulkan masalah kesehatan seperti gatal-gatal atau gangguan pencernaan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kualitas kesehatan dan kebersihan lingkungan dapat menurun. Oleh karena itu, diperlukan solusi sederhana dan mudah diterapkan untuk mengatasi masalah air kotor tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuat filter air sederhana dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar. Dengan adanya filter air ini, diharapkan air menjadi lebih jernih dan layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bagi manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Nah, alat dan bahannya itu, bahan-bahan yang pertama kita memakai botol plastik. Ini pertama kan kami karena plastik bekas, kapas, arang, pasir halus, dan kerikil, sama air kotor. Nah, alatnya gunting atau cutter, paku, atau enggak jarum besar, habis itu gelas, sama sendok. Nah, gunting itu untuk membotol-botolnya dan pakunya itu untuk melubangi tutup. Habis itu untuk gelasnya itu untuk menampung air yang sudah kami saring nanti. Sendoknya itu untuk memasukkan bahan-bahan yang akan kami gunakan. Nah, tapi untuk hasil filter air kami yang kedua ini, karena kami merubah dari yang kami gambar kemarin, jadi kami cuma memakai beberapa bahan saja, tapi alatnya masih alatnya sama. Karena gunting, habis itu sendok, terus paku, tapi kayaknya paku nggak dipakai soalnya kami pakai gunting untuk melubangi tutup botolnya. Habis itu gelasnya kami ganti sama wadah botol yang digunting bawahnya itu. Nah, untuk bahan-bahannya kami mengurangi beberapa bahan, kayak kami cuma memakai botol plastik, kapas, habis itu sama arang. Habis itu pasir kami nggak pakai karena ternyata pasir itu juga bisa buat air yang kami mau saring ini malah jadi kotor juga. Habis itu kerikil dan batu kecil itu kami nggak pakai, cuma kami nggak pakai batu, tapi kami pakai kerikil yang kecil tapi sedikit doang. Oke, terima kasih. Kita masuk di bagian kegagalan, perubahan, dan keberhasilan desain yang kita buat. Jadi, ada beberapa kali percobaan yang membuat kita menyerah atau hampir putus asa. Adalah saat kita sudah mencoba kedua kalinya. Seperti yang pertama adalah gagal, yang kedua adalah kegagalan lagi, dan seperti itu sampai ke yang ketiga kalinya akhirnya kita berhasil. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih faktor yang menyebabkan keberhasilan itu terjadi. Faktor yang menyebabkan keberhasilan itu terjadi tidak hanya semata-mata hanya karena keberuntungan, tapi juga karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kita bisa berhasil dengan merubah desain yang kita buat. Awalnya, kita membuat itu dengan tataan yang ada pasirnya. Tapi setelah itu, saat saya mencoba ketiga kalinya, saya menemukan fakta yang mengejutkan. Saat saya mencoba yang ketiga kalinya, saya tidak menggunakan pasir karena di situ kebetulan saya kekurangan pasir. Nah, anehnya, saat di kekurangan itulah teori ini malah bekerja. Saat saya membuatnya tanpa pasir, jadi hanya ada kapas, arang, dan kerikil. Di situ kita hanya memiliki 3 susunan, tapi itu malah berhasil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Contohnya, seperti pasir yang kita pakai bukanlah pasir khusus, seperti pasir yang memiliki tekstur yang tidak gampang pecah, tekstur pasir yang bersih. Nah, kita menggunakan pasir yang asal-asalan,
mungkin itulah yang menyebabkan faktor kegagalan. Yang kedua, tidak hanya itu, kita juga mungkin bisa kurang rapat dalam menyelipkan kapas atau bahan-bahan lainnya.